Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IYUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Ripki Bagas. Kode sahamnya PTDU, nama perusahaannya yaitu PT Jasa Uber Sakti Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja lihat datanya di iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Oke, di sini kita ganti kode sahamnya PTDU. Kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya, sekarang kita ingin perhatikan apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 23 Agustus ya sampai tanggal 18 Februari 2022. Jadi kita lihat selama beberapa bulan terakhir, yaitu tepatnya pada tanggal 23 Agustus 2021 sampai tanggal 18 Februari 2022. Kita lihat selama periode sideways ini investor besarnya ngapain sih? Karena di sini ada volume besar. Kita ingin tahu apakah mereka akumulasi di bawah atau justru mereka distribusi seperti itu. Makanya kita cek dulu datanya. Oke, kita buka data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum, kemudian di sini kita ganti kode sahamnya PTDU. Kemudian kita klik di sini tanggal 23 Agustus 08 ya. 2021 2021, oke. Selanjutnya sampai tanggal 18 Februari 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Jasa Uber Sakti Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama periode dari tanggal 23 Agustus 2021 di sini ya, sampai tanggal 18 Februari 2022, di periode ini investor besarnya melakukan big distribusi. Jadi di harga sideways seperti ini investor besarnya masih distribusi nih. Seperti itu. Dan ini sangat berbahaya kalau seandainya distribusinya tidak pernah berhenti. Itu porsi kepemilikan investor besarnya akan berpindah ke retail semua dan harga sahamnya akan sangat sulit sekali naik seperti itu. Bahkan kalau semuanya di retail, tidak ada di semi retail, maka harga sahamnya mustahil bisa naik. Karena retail itu seperti kita tahu punya keterbatasan dana untuk melakukan pembelian atau pemborongan saham-saham yang masih ada dijual oleh retail yang lain. Ya, retail itu kan rata-rata transaksinya di bawah 1 miliar. Makanya sangat sulit harga sahamnya naik. Beda dengan investor besar yang transaksinya bisa sampai ratusan miliar per harinya seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya big distribusi. Oke, kita tutup dulu data broker summary-nya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Nah, selanjutnya kita bahas data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Jasa Uber Sakti Tbk ini 20% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Dari 20% saham yang beredar di publik ini,
Kepemilikan investor besarnya sebesar 44,0% ya, atau 44%. Nah, di sini juga menandakan bahwa investor besarnya sudah melepas sebagian besar porsi kepemilikan mereka. Kemudian kepemilikan investor retail di perusahaan ini sangat besar sekali, yaitu 52,0% atau 52%. Nah, ini menandakan bahwa akan sangat sulit harga sahamnya naik ketika kepemilikan investor retail itu besar sekali. Karena investor besar juga akan sangat mempertimbangkan untuk melakukan pemborongan atau markup harga ketika kepemilikan investor retail sangat besar. Karena kalau mereka markup harga dari harga Rp165 per lembar, kemudian mereka markup ke harga 3.000, kemudian di 3.000 retailnya profit taking semua. Boncos juga investor besarnya. Seperti itu. Dan itu sangat menjadi pertimbangan buat mereka sehingga mereka sangat tidak ingin hal itu terjadi. Makanya seperti yang saya katakan, akan sangat sulit harga sahamnya naik. Kenapa? Karena investor besarnya porsi kepemilikannya kecil, seperti itu. Bukan kecil, sudah cukup berkurang seperti itu. Mungkin lebih tepatnya seperti itu. Nah, tapi Anda tidak perlu khawatir ya kalau yang nyangkut beli di harga atas. Ini tidak perlu khawatir terlalu berlebihan. Kenapa? Karena scriptless rasionya yang dicetak itu baru 20%. Walaupun investor besarnya sudah melepas sebagian besar kepemilikannya mereka di sini, mereka masih bisa mengambil alih kepemilikan kembali dengan cara right issue, seperti itu. Makanya bersyukurlah ketika scriptless rasio yang dicetak itu porsinya masih kecil, seperti itu. Nah, kita tutup dulu ya. Sekarang kita masuk ke perusahaan yang kedua. Nah, perusahaan yang kedua itu di-request oleh Yumna Official. Kode sahamnya Raja. Nama perusahaannya yaitu PT Rukun Raharja Tbk. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di iPod. Oke, ini kita perkecil dulu. Nah, sekarang kita ganti kode sahamnya di sini Raja. Kemudian kita enter. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya ya dari tanggal berapa ini? Tunggu ya. 3 Januari 2022 sampai tanggal 18 Februari 2022. Jadi selama sebulan lebih terakhir ini kita lihat dulu investor besarnya itu ngapain di periode ini. Seperti itu. Oke, langsung saja kita buka data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum ya. Oke, sudah terbuka. Nah, kita langsung saja ganti di sini kodenya Raja. Oke, kita ambil dari tanggal 1 Desember 2021 ya. Kita ambil dari tanggal 01 Desember 2021 sampai tanggal 18 Februari 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Rukun Raharja Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dari tanggal 1 Desember ya di sini ya 2021 sampai tanggal 18 Februari 2022 di periode 2 bulan lebih terakhir ini, investor besarnya melakukan normal distribusi. Jadi investor besarnya di periode ini melakukan distribusi dalam jumlah yang tidak terlalu besar, seperti itu. Nah, sekarang kita tutup dulu data broker summary-nya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus.
Nah, selanjutnya kita lihat data peta kepemilikannya untuk melihat potensi jangka panjang dari perusahaan PT Rukun Raharja Tbk ini. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya 100% saham perusahaan PT Rukun Raharja Tbk ini telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 100% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini kategorinya besar, yaitu sebesar 75%. Ini adalah ambang batas terendah kepemilikan investor besarnya di suatu perusahaan seperti itu. Nah, artinya ketika lebih rendah daripada ini, resikonya itu semakin besar, semakin sulit harga sahamnya naik. Tapi ketika mencapai di atas 75%, itu artinya harga sahamnya naik tinggi itu sangat mungkin terjadi dan peluangnya sangat besar sekali. Nah, karena kepemilikan investor besarnya di sini sangat besar, bukan sangat besar ya, cukup besar, yaitu 75%. Artinya kepentingan mereka untuk markup harga itu jauh lebih besar seperti itu. Cukup besar, katakanlah seperti itu. Kenapa? Karena mereka masih memiliki porsi kepemilikan yang besar. Mereka masih menguasai supply di sini. Nah, sedangkan kepemilikan investor retail di perusahaan ini sebesar 20,5%. Ini juga kategori kepemilikan retail yang cukup besar sekali. Karena ambang batas maksimum kepemilikan retail itu adalah 25%. Kapan lebih dari 25% kepemilikan investor retail, itu harga sahamnya akan sangat sulit sekali naik seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Yumna Official. Sekali lagi, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.